Halo semua, perkenalkan nama saya Sonia Angelia Natasha Siregar, siswi Prodi Pendidikan Seni Musik Angkatan 2021 Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode dan model pembelajaran dalam mata kuliah Desain Pembelajaran yang diampuh oleh Dr. Lambert Basani Sihombing, SPD, MPD. Di video kali ini kita akan membahas metode dan model desain pembelajaran. Ada macam-macam model pembelajaran. Pertama yaitu model pembelajaran vektor and vektor. Dalam materi pelajaran ini adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Yang kedua adalah model example non-example. Merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada di dalam gambar tersebut. Yang ketiga adalah metode pembelajaran komparatif tipe Numbered Head Together. Adalah model pembelajaran kooperatif yang menekan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan secara aktif dan proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatkannya hasil bekerja siswa. Yang keempat itu model pembelajaran komparatif script atau script komparatif. Adalah belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya. Yang kelima yaitu Learning Student Teams atau STAT adalah salah satu tipe kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas yang interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Keenam yaitu model pembelajaran kepala bernomor struktur. Ini merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor dan setiap nomor mendapatkan tugas yang berbeda yang nantinya dapat bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama. Yang ketujuh yaitu pembelajaran kooperatif model Jigsaw adalah sebuah model belajar kooperatif yang menitik beratkan kepada kerja kelompok siswa dalam bentuk kelompok kecil. Yang ke-8 yaitu problem basic atau instruction atau PBI. Adalah model pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivistik yang mengkodolasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. 9. Problem Centered Learning adalah salah satu model pembelajaran matematika yang dalam kegiatan belajar mengajarnya dapat merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan diskusi. Ke-10 adalah mind mapping. Adalah metode belajar yang maksimal fungsi otak kanan dan otak kiri. Teknik ini menggunakan pembelajaran secara visual. Cara ini diyakini lebih efektif dibanding menggunakan list materi. Metode belajar ini cukup efektif karena menggunakan simbol, kata, warna, hingga gambar. Yang ke-11 adalah metode artikulasi. Metode artikulasi adalah model pembelajaran yang menekan pada konsep siswa aktif. Siswa dibagi dalam kelompok kecil berpasangan. Satu siswa bertugas mewawancarai siswa lain mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Hal ini dilakukan secara bergantian. Metode ke-12 yaitu model pembelajaran tipe make a match atau bertukar pasangan.
Ini merupakan teknik belajar yang memberi kesempatan siswa untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran atau untuk semua tingkat usia anak didik. Metode ke-13 yaitu model pembelajaran think, pair, share. Merupakan salah satu model dari pembelajaran kooperatif yang paling sederhana yang melibatkan siswa secara aktif belajar dalam suasana kelompok untuk memecahkan masalah belajar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Metode pembelajaran yang ke-14 yaitu model pembelajaran bermain peran atau role playing. Merupakan salah satu model pembelajaran sosial, yaitu suatu model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada di dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Metode ke-15 yaitu metode debat. Adalah metode pembelajaran yang mengaktifkan kemampuan bernalar dan berbicara siswa melalui suasana debat konstruktif. Siswa dihadapkan masalah-masalah kontroversi dan harus mengembangkan kasus untuk mempertahankan pendapat sesuai dengan petunjuk dan tujuan yang hendak dicapai. Metode ke-16 yaitu Crown investigation adalah kelompok kecil untuk menentukan dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Yang ke-17 yaitu metode pembelajaran talking stick. Metode pembelajaran ini adalah salah satu teknik yang dapat digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Talking stick merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat petunjuk. Giliran siswa yang mendapatkan tongkat akan diberi pertanyaan ataupun tugas. Metode ke-18 yaitu metode snowball throwing. Ini merupakan metode pembelajaran yang dapat mengalih potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinasi, membentuk dan melempar bola salju. Metode ke-19 yaitu metode pembelajaran bertukar pasangan. Metode ini termasuk pembelajaran dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi sehingga siswa sebelumnya dengan kelompok yang satu kemudian akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya. Dan nantinya siswa akan kembali ke pasangannya semula atau yang pertama. Dan metode yang terakhir yaitu metode ke-20, metode pembelajaran student facilitator atau explaining adalah suatu metode belajar yang memberi kesepakatan pada siswa untuk mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. Sekian presentasi saya tentang model dan metode desain pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.